Gegara portal perumahan tutup, petugas keamanan lanjut usia dianiaya pengendara motor di Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Sementara itu seorang pria babak belur diamuk warga karena menodongkan senjata api ke penjaga gerai seluler di Tangerang Selatan, Banten. Aksi penganiayaan ini dilakukan pengendara motor yang berboncengan dengan seorang perempuan terekam kamera pengawas hingga viral di media sosial di perumahan Gria Kencana, Sukmajaya, Depok. Pelaku yang hendak keluar sempat dibukakan portal oleh korban. Namun setelah dibuka, pelaku tiba-tiba memukul korban hingga berulang kali. Korban sempat dianiaya pelaku hingga tersungkur, sementara seorang perempuan yang dibonceng sempat menahan pelaku. Pelaku bukanlah warga komplek perumahan sehingga tidak mengetahui aturan yang berlaku di mana jam 22 waktu Indonesia Barat portal perumahan sudah harus ditutup. Akibat kejadian ini korban mengalami luka pemukulan pada bagian wajah dan kakinya dan dibawa ke rumah sakit. Polres Metro Depok dan Polsek Sukmajaya tengah mendalami perkara kasus penganiayaan yang dialami oleh seorang petugas keamanan di perumahan. Hingga saat ini proses penyidikan atas kasus tersebut masih berlangsung di Polsek Sukmajaya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Puluhan orang luka akibat tertimpa bangunan rumah ibadah di Kabupaten Bogor dirawat di RSUD Kota Bogor. Para korban terluka di bagian kepala, tangan, dan kaki. Tuh, hiji ambulan dari Desa Rahayu. 28 korban luka akibat tertimpa bangunan rumah ibadah yang ambruk di Kampung Ciapus, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, menjalani perawatan di RSUD Kota Bogor. Ada 3 orang mengalami luka berat, 17 luka sedang, dan 8 korban lainnya luka ringan. Para korban terluka di bagian kepala, tangan, dan kaki. Mayoritas korban yang dirawat di RSUD Kota Bogor adalah ibu-ibu dan anak-anak. Sedangkan beberapa korban luka lainnya berada di Rumah Sakit Medika, Rumah Sakit PMI Bogor, Rumah Sakit Marzuki Mahdi, dan Rumah Sakit Ciawi. Di Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah melaporkan. Pemirsa, seekor burung kicau langka bernilai belasan juta rupiah raib dicuri di kawasan Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Aksi pelaku membawa kabur burung di siang bolong terekam jelas kamera pengawas CCTV. Pria tak dikenal ini menunjukkan gelagat mencurigakan saat memasuki gang permukiman di Jalan Taruna, Kemayoran, Jakarta Pusat. Setelah sempat nongkrong di gang sambil mengawasi situasi sekitar, pelaku kembali masuk ke dalam gang dan langsung mengambil sebuah kandang berisi burung kicau yang tergantung di halaman depan rumah. Aksi pencurian terjadi siang hari. Pelaku berhasil menggasak seekor burung kicau langka jenis cucak rowo seharga belasan juta rupiah. Ini sih udah mantau nih, keliling gang, bolak-balik. Pelaku berapa orang, Pak? Satu yang ngambil, yang satu nunggu di jalan raya, pakai motor. Yang diambil burung apa, Pak? Cucak rowo. Seharga berapa, Pak? Dulu belinya aja 6,5, masih umur 2 bulan tuh. Nah, sekarang udah kisaran sampai berapa nih, Pak? Bisa di atas 10 lah kali. Berbekal hasil rekaman CCTV, pemilik burung berhasil melacak keberadaan dan mengamankan pelaku. Lantaran burung tersebut telah dijual pelaku kepada tetangganya seharga Rp150.000. Korban pun harus menebusnya agar bisa membawa kembali burung peliharaannya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang pria diamuk warga Jalan Beringin, Pamulang, Tangerang Selatan karena menodongkan senjata api pada penjaga seluler. Korban mengalami luka hingga babak belur. Nggak bisa, Pak. Iya, benar-benar nggak bisa. Iya, maaf. Iya. Sebelumnya, pelaku terekam kamera pengawas CCTV mendatangi toko seluler. Pelaku datang ke toko seluler untuk menjual ponselnya. Namun, penjual pulsa ini sempat mengatakan tidak menerima jual beli ponsel. Pelaku kemudian menodongkan senjata api ke penjaga toko dan berteriak. Namun warga yang mengetahui segera menangkap pelaku dan diamuk massa.
Pelaku diamankan polisi yang datang ke lokasi. Senjata api yang digunakan pelaku jenis airsoft gun. Tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara dan dijerat pasal pencurian dengan kekerasan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. 2 orang pencuri tertangkap basah saat beraksi di sebuah gudang di Bangkalan, Jawa Timur. Keduanya sempat jadi bulan-bulanan warga sebelum dievakuasi polisi. Personil Polsek Tanjung Bumi Bangkalan bergegas mendatangi lokasi tertangkapnya 2 pelaku pencurian. Saat polisi datang, kedua pelaku sudah babak belur dihakimi warga. Mereka disekap warga dalam sebuah mobil. Sebelumnya, pria berinisial RS dan FD ini kepergok saat mencuri di sebuah gudang. Motifnya dengan berpura-pura menawarkan barang. Saat korban lengah, pelaku mengambil 1 karung buah asam milik korban hingga akhirnya diteriaki maling. Emosi warga bertambah karena keduanya ternyata membawa senjata tajam. Menawarkan asam kepada korban. Selanjutnya tawar-menawar harga. Karena harga tidak cocok, akhirnya RS kembali. Sedangkan perannya dari FD ini adalah standby di atas kendaraan sepeda motor. Polisi kini menjerat keduanya dengan 2 pasal sekaligus, yakni tentang pencurian dengan pemberatan dan Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata tajam ilegal. Dari Bangkalan, Taufik Syahrawi melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pembalap liar nabrak warga pengguna jalan di Blora, Jawa Tengah. Kerasnya benturan membuat keduanya terpental dari sepeda motor. Inilah detik-detik saat para pembalap liar adu banteng dengan pemotor warga di Jalan Pemuda, alun-alun Kota Blora, Jawa Tengah. Kerasnya benturan membuat keduanya terpental dari sepeda motor. Para pembalap liar ini kocar-kacir saat polisi menggelar razia untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi mengamankan 3 kendaraan yang digunakan untuk balap liar. Seluruh barang bukti dibawa ke Satlantas Polres Blora. Namun 1 dari pembalap liar masih dalam pengejaran karena melarikan diri. Kita berhasil mengamankan 3 kendaraan di seputaran Jalan Pemuda yang diduga akan melaksanakan kegiatan balap. Polisi mengimbau kepada orang tua untuk selalu mengawasi anaknya jika keluar di malam hari. Razia akan terus digelar demi tercipta keamanan dan ketertiban lalu lintas. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo melaporkan.